When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Bunda Izan. Halo teman-teman, halo semua. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga hari ini teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Jadi hari ini tuh sudah masuk di hari Senin ya teman-teman, di minggu ke-3 ya di bulan September. Jadi kembali lagi rutinitas aku seperti biasa kalau pagi-pagi ya, urus anak dan antar ke sekolah kalau lagi telat bangunnya si kakak Faizan. Seperti sekarang karena kakak Faizan telat bangun, jadi ditinggal deh sama ibu gurunya dan aku yang antar ke sekolah teman-teman. Nah ini dia kakak Faizan itu udah nyampe di sekolah. Alhamdulillah dia nggak minta ditemanin seperti ada kebanyakan teman-temannya ya, ditemani sama ibunya. Nanti pulang pulang sekolah baru ibunya juga boleh, kalau aku enggak. Jadi sekarang ini aku mau pulang dulu ya teman-teman, karena pekerjaan di rumah sedang menunggu gitu. Nah untuk teman-teman yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu channel aku Bunda Izan. Terus jika disuka silahkan di like dan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Terus share ke teman-teman media sosial kalian. Nah udah lanjut ya. Hari ini setelah pulang antar kakak Faizan sekolah, saya mau kasih tidur dulu si adegania, dan setelah tidur nah lanjut lagi ke dapur seperti biasa ya, lagi mau masak-masak gitu. Dan hari ini tuh judulnya masakan terong. Jadi hari ini tuh saya mau buat lauk terbuat dari terong yang kebetulan lagi naik daun di rumahku ya. Jadi di kulkas itu ada banyak terong karena lagi murah juga, alhamdulillah. Jadi ini tuh saya mau buat terong terong crispy gitu teman-teman. Terus juga ada terong mekar. Terus apalagi ya, pokoknya ada tiga macam lah. Ntar kita lihat ya. Jadi kalau teman-teman penasaran hari ini saya ngapain aja, terus masakanku kayak gimana sih, tonton terus ya. Terus jangan di skip. Nah teman-teman, ini tuh saya lagi balurin terong mekarnya dengan tepung yang sudah saya racik sendiri ya, alhamdulillah. Terus ini tuh tangannya sudah dicuci bersih, jangan khawatir karena tahu dong kebersihan itu bagian dari iman hehe. Terus memang yang namanya ibu rumah tangga harus selalu menjaga yang namanya kebersihan, karena dari sinilah dari tangan-tangan kita lah tercipta makanan-makanan yang harus bersih buat keluarga kita. Nah maaf ya saya nggak jelaskan sedetail mungkin cara buat terong mekarnya itu. Ini juga perdana saya buat, ini tuh saya tonton di video teman-teman gitu ya. Terus saya copy resepnya gitu, dan alhamdulillah kakak Faizan dan orang-orang di rumah itu suka dengan terong mekar, alhamdulillah. Jadi ini tuh terongnya setelah saya balurin dengan tepung, ini saya goreng ya, yang harusnya menggunakan minyak banyak, tapi ini minyaknya itu cuma nggak terlalu banyak ya yang saya pakai. Dan ini tuh nggak boleh terlalu sering-sering diaduk gitu, dibolak-balik gitu, cukup 1-2 kali aja biar tepungnya itu nggak terlalu hancur gitu ya. Nah ini tuh
sudah matang sebelah ya, jadi ini saya balik gitu maksudnya. Nah seperti ini jadinya teman-teman kalau sudah matang ya. Ini rekomendasi banget loh, alhamdulillah enak ternyata. Ini perdana saya buat dan mungkin kedepannya saya akan selalu buat yang kayak gini karena ternyata rasanya mantap gitu loh. Nah untuk selanjutnya saya mau goreng terong crispy ya teman-teman. Jadi menggunakan 2 adonan gitu ya. Jadi ini tuh saya mau racik dulu yang menggunakan adonan basah ya sama kering. Adonan basahnya itu sama dengan adonan yang keringnya itu bahannya ya, maksudku ini tuh dibaluri di adonan basah dulu ya, yang terongnya yang saya iris tipis-tipis serok gitu, kemudian dibalur ke adonan kering, terus kembali ke adonan basah lagi, lalu ke adonan kering gitu teman-teman. Ini saya cuman lakukan 2 kali aja. Kalau teman-teman mau lebih tebal bumbunya itu, maksud saya terigunya itu boleh sampai 3-4 kali, tapi ini alhamdulillah 2 kali aja sudah lumayan tebal ya tepungnya. Jadi ini tepungnya itu saya campurannya itu kan saya racik sendiri, saya cuma menggunakan tepung terigu segitiga biru, terus ada tepung maizena 2 sendok teh, lada secukupnya saja, sedikit saja ya. Terus ada bawang putih 1 biji yang saya haluskan ya. Terus ada garam halus 1 sendok teh. Terus ada masako gitu teman-teman. Terus saya juga menggunakan baking powder. Kalau teman-teman nggak punya baking powder nggak apa-apa, di skip aja. Nah ini sekarang saya mau goreng dulu ya teman-teman, dan ini menggunakan minyak yang tadi yang saya pakai di penggorengan pertama ya. Jadi ini tuh agak merah kelihatan minyaknya karena terigunya itu loh, karena di baluran terakhir itu kan saya menggunakan tepung terigu yang keringnya, jadi terigunya itu agak gugur gitulah. Apa sih istilahnya, gugur ya, nggak tahu deh. Pokoknya kayak gitu deh, jadi hasilnya kayak merah gini. Untuk teman-teman yang sering buat ayam crispy atau yang kayak semacam inilah, pasti tahu dong minyaknya itu seperti apa. Nah ini juga nggak boleh terlalu diaduk sering-seringnya, cukup 1-2 kali aja. Nah ini dia udah matang teman-teman, jadi ini saya mau sisihkan lagi ya ke wadah piring saji gitu. Setelah itu saya mau lanjut buat masakan yang ketiga. Sebenarnya sama aja, terong juga, tepungnya juga sama, hanya caranya aja yang berbeda. Jadi ini tuh saya menggunakan adonan basah aja. Saya tidak celup lagi ke adonan yang kering. Ini cuma menggunakan adonan basah aja teman-teman ya. Nah kayak gini nih. Ini juga gorengnya nggak terlalu lama aja ya teman-teman. Pokoknya sebentar aja sih semuanya, dan sangat simple aja sih sebenarnya kalau dipikir-pikir. Pikir-pikir gitu ya. Nah selanjutnya saya mau buat apa ya teman-teman, sambalnya gitu. Jadi ini tuh saya buat sambal pakai bawang merah, bawang putih. Ini saya iris-iris kasar aja, kemudian saya goreng sebentar bersamaan dengan cabenya ya. Cabenya itu saya cuma menggunakan 2 biji karena saya nggak sanggup lagi makan yang pedas-pedas. Terus ini saya menggoreng lagi untuk tomatnya teman-teman. Jadi tomatnya itu ada 2 buah ya, yang saya iris nggak terlalu tipis sih, cuman belah-belah 4 aja. Nah setelah matang gitu saya ulek bersamaan semua ya. Nah ini penampakannya
Dan selanjutnya setelah masak-masak, ini adalah pekerjaan wajib yang harus diselesaikan ya teman-teman, yaitu beberes dapur. Jadi harus bertanggung jawab dong, hehehe. Ya iyalah, harus bertanggung jawab kan, kalau bukan saya yang beres siapa lagi, hehehe. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman, kalau misalnya habis pakai dapur ya langsung aja dibersihkan gitu, biar entar kalau masih mau berkreasi di dapur itu perasaan kayak gimana ya kalau sudah bersih gitu, beda rasanya gitu ya kalau misalnya kita pas mau masak-masak gitu di dapur dan terus baru juga mau beres-beres, kayak semangatnya itu berbeda gitu loh. Jadi ini tuh saya beres-beres dulu, lap-lap dulu untuk meja dapurnya ya. Terus kan tadi habis menggoreng gitu, jadi percikan minyaknya itu kemana-mana gitu teman-teman, jadi semuanya itu harus dilap-lap gitu teman-teman. Apalagi kan kita tahu di dalam rumah itu untuk daerah yang paling kotor itu sudah pasti bagian dapur dong ya. Jadi pernah dengar gitu dulu kuis, nggak tahu deh pokoknya kuis apa ya, yang paling kotor itu gagang pintu atau dapur. Ternyata yang paling kotor itu adalah bagian dapur gitu teman-teman, bukan di gagang pintu. Hehe. Ya, apa sih hubungannya? Ya udah deh, abaikan aja. Nah ini aku lanjut ya teman-teman. Jadi tadi pagi itu habis cuci piring gitu ya, lalu ini karena kebetulan sudah lumayan tertiriskan airnya, saya mau tata kembali ke tempat semula peralatannya gitu ya. Jadi ini tuh semua saya lakukan insya Allah berberkah sama Allah gitu, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung video, dan saya ucapkan terima kasih sama teman-temannya sudah klik dan tonton videoku sampai selesai ya. Terus jangan bosan-bosan untuk berkunjung lagi ke channel YouTube Bunda Izan, karena apa yang aku bagikan itu adalah sekitaran pekerjaan ibu rumah tangga pada umumnya yang terus berulang setiap hari. Dan jika belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu, terus dibagikan ya ke teman-teman media sosial yang kalian punya. Dan untuk teman-teman yang sudah tonton, sudah lama bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya ucapkan terima kasih untuk kali ini ya teman-teman. Dan next to video, thanks for watching. Assalamualaikum.